Oke guys, kali ini kita akan membuat tutorial. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan free space atau kita dapatkan kapasitas penyimpanan tambahan. Jadi terutama buat kalian para pengguna PC atau laptop yang hanya menggunakan sistem dengan kapasitas yang penyimpanan yang kecil. Jadi misal hanya 128 GB, 256 GB. Jadi otomatis biasanya nanti kalian akan butuh banyak space data. Nah, oke, langsung saja kita lihat, kita catat ini ya. Jadi untuk saat ini kapasitas penyimpanan kita itu 347 giga. Nah, berapa banyak kita akan bisa menghapus data atau lebih tepatnya menghemat penyimpanan di sistem C? Karena kalau misalnya kita tahu sendiri, kita sama-sama tahu kalau misalnya nanti kapasitas penyimpanannya sudah mendekati penuh, biasanya dia akan bergerak jadi lebih lambat. Oke, langsung saja. Yang pertama kalian bisa ketikkan di search, di menu search ini, atau tekan tombol Windows plus R. Tapi kalau kita langsung ketik saja di run ini. Kemudian kita ketikkan temp. Jadi dari temp ini kita klik OK. Kemudian di folder Explorer ini kalian bisa ketik Ctrl A secara bersamaan, kemudian tekan tombol delete. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, silakan centang ini kemudian di skip, kemudian di close. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa ketikkan lagi temp ditambahkan dengan tanda persen di depan dan di belakang. Kemudian kalian bisa tekan kembali Ctrl plus A. Kemudian kalian bisa pencet tombol delete. Jika muncul notifikasi lagi, centang dan skip. Oke. Masih sama ya, karena dia masih kecil filenya. Kemudian selanjutnya kita buka menu setting, kemudian masuk di sistem, kemudian kita lihat di storage, dan selanjutnya kita pilih show more kategori. Kita tunggu sebentar sampai setidaknya loadingnya selesai, kemudian kita klik temporary file. Nah, di temporary file ini kalian bisa pilih juga, contoh mulai dari folder download. Nah, kalian bisa buka folder download ini, ada hasil download dengan kapasitas 5,17 GB. 5,17 GB. Kita langsung masuk ke folder download. Nah,
Di sini kalian bisa hapus beberapa, mungkin ada video atau aplikasi yang pernah kalian download tapi sudah tidak digunakan atau mungkin perlu kalian pindah. Nah, kalau ini yang saya temukan, dia berupa video, sepertinya jumlahnya lumayan banyak. Ada beberapa, kayaknya kalau misalnya dihapus saja bisa mengurangi kapasitas lumayan nih. Berapa giga nih? Jangan lupa tekan Shift Del, karena kalau kalian tekan delete saja, dia biasanya datanya nanti akan muncul di recycle bin. Kemudian diklik lagi ke this PC, my computer lah kalau di seri-seri Windows sebelumnya. Sekarang kapasitasnya sudah berkurang jadi 352 GB. Nah, kita tambahkan, dicatat. Jadi 352 GB free space-nya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, masih di temporary file, kita refresh ya. Kalau tadi kan masih ada 5,17 GB. Kita coba cek apakah sudah berkurang. Nah, sudah berkurang. Sisanya hanya file-file kecil. Kita tunggu sebentar. Nah, ini masih merefresh. Agak lama juga ya. Sabar guys. Di temporary file ini nanti ada yang namanya previous Windows. Tadi sudah ada muncul, atau bisa dibilang juga Windows Old yang di sini. Ada di folder C. Sistem. Kemudian Windows Old ini, kalau kalian tanya apakah Windows Old? Windows Old ini adalah Windows yang lama, kalau arti dalam bahasa Indonesia. Karena old itu bisa berarti lama, bisa berarti tua. Dan ini jumlahnya cukup banyak. Coba kita lihat di properties. Kita lihat ada berapa puluh giga. Nah, kalau untuk yang lain ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa ya guys ya. Biarkan aja. Nah, ini ternyata kapasitasnya kalau dari temporary file dia ada 27,6 giga. Coba guys, bayangin 27,6 giga nggak dipakai apa-apa. Tapi lebih tepatnya bukan berarti nggak dipakai apa-apa, dia terpakai untuk keamanan guys. Jadi misal nih Windows kalian diupdate dan terjadi crash. Nah, di dalam Windows Update ini, kalau misalnya terjadi crash, hang, kan otomatis kita tidak bisa pakai si Windowsnya. Caranya gimana biar bisa dipakai? Ya, solusinya kalau misalnya terjadi crash Windows atau crash program, ya kita install kembali, kita install ulang, atau kalian bisa manfaatkan fitur recovery ini. Recovery ini dia bisa
mengembalikan Windows yang baru tadi, yang crash itu dikembalikan ke yang lama dengan cara melakukan go back ini. Jadi dari sistem kemudian cari di menu recovery, kemudian kalian bisa gunakan go back ini. Nah, kalau Windows old ini kita hapus, maka ini nanti akan hilang go back-nya. Jadi kita tidak bisa kembali ke Windows yang sebelumnya, ke pengaturan yang sebelumnya. Jadi resikonya seperti itu. Jadi pastikan kalian istilahnya itu kalian pastikan Windows yang kalian pakai yang sudah diupdate ini dia bisa berjalan normal atau tidak ada kendala. Itulah kenapa si Microsoft memberikan waktu paling tidak 10 hari ke depan. Tapi kalau kalian merasa sudah tidak ada kendala, kalian sudah nyaman dengan OS yang sudah kalian update, silahkan dihapus. Hanya saja tidak bisa dihapus biasa. Nah, kita contohkan. Kalau ini di delete seperti ini saja, dia tidak bisa karena dia akan minta permisi, dia minta izin. Dan di sini tidak ada pilihan dari administrator. Jadi dia tidak bisa dihapus secara manual. Caranya bagaimana? Ya kalian masuk dari menu sistem, kemudian storage, kemudian kalian pilih local disk C. Dari storage ini kalian pilih temporary file. Temporary file ini nanti akan mengkalkulasi berapa jumlah file Windows yang akan kalian hapus. Setelah itu kalian pilih centang dan pastikan yang lain jangan kalian ikut centang juga karena tidak semua harus kita hapus. Dari 352 GB kalau ini bisa kita hapus, maka nanti akan bertambah space kita ya minimal 27 GB ini. Kemudian kita langsung klik remove file. Tapi kalian tidak akan bisa kembali ke versi Windows yang sebelumnya sebelum kalian update. Oke, kita tunggu. Ini nanti mungkin kita akan percepat ya karena waktunya mungkin akan agak lama sedikit. Nah, sama ya. Oke guys, ternyata sekarang sudah selesai finish temporary file clean up. Sekarang kita akan coba kembali cek. Wah, ini jadi 375 GB. 375 GB. Dan kita coba cek di program di local disk C di sistem sudah tidak ada yang namanya Windows.old. Kemudian kita coba back. Kemudian kita cari di Windows Update, Advanced Option. Kemudian kita klik Recovery. Go back-nya sudah tidak berfungsi guys karena file Windows yang sebelumnya, Windows lama sudah dihapus.
Oke, jadi pastikan Windows kalian sudah normal. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk lagi ke storage, show more kategori. Kemudian kita ke system reserve. Di system and reserve ini ada yang namanya hibernation file. Hibernation file ini kalau kita tidak pernah mengaktifkan, tidak pernah menggunakan, sebaiknya kita disable saja, kita matikan. Caranya bagaimana? Coba kalian lihat di sini, kapasitasnya 12,7 GB, kan lumayan nih. Kalian masuk ke command prompt, kemudian jangan lupa jalankan run as administrator, kemudian kalian kopikan file di command prompt ini, kemudian ketik enter. Setelah itu kalian close command promptnya, kemudian kalian restart. Oke, sekarang setelah di restart kita akan coba buka start menu kembali, kemudian buka setting, kita kembali ke sistem, kemudian storage, show more categories, kemudian buka di system reserve. Nah, system reserve, jadi untuk hibernation filenya sudah di disable, jadi dia sudah tidak muncul kembali. Kalau untuk sistem restore, menurut saya dibiarkan aja, nggak usah. Kemudian virtual memory, karena dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan, dia akan otomatis. Begitu juga dengan sistem file ini juga nggak ada masalah, karena kalau misalnya dia dihapus, malah PC-nya tidak akan bekerja. Di sini sudah ada peringatan. Sekarang kita akan cek kembali berapa lagi kapasitas yang bisa kita dapat dari menghemat, dari menonaktifkan atau mendisable hibernation. Jadi 389 giga free space-nya yang kita dapat. Tapi belum sampai di situ, kita masih ada lanjutannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah kiri pojok atas ada yang namanya recycle bin. Di sini kita coba cek ada berapa banyak temporary file. Tadi video di awal kan harusnya dihapus menggunakan shift del. Nah, tadi saya keliru pencet, hanya tekan delete saja. Coba kita lihat, kita hapus semua. Sekarang kita akan cek kembali berapa giga yang kita dapat. Ternyata 390 giga. 390 giga free space. Sekarang kita hitung 390 giga dikurangi 347 giga. Jadi kali ini kita bisa mendapatkan free space banyak 43 giga. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau kalian rasa ini video yang bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.